Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai enzim restriksi dan penerapannya dalam bioteknologi. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Kelompok 3 beranggotakan Fuad Alvan Ashifa, Sinta Fatmawati, dan saya sendiri, Novia Alia. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai enzim restriksi, kami akan menunjukkan poin-poin yang akan kami bahas. Yang pertama adalah konsep enzim restriksi, lalu fungsi enzim restriksi, keadaan restriksi, tipe enzim restriksi, penamaan enzim restriksi, cara kerja enzim restriksi, hasil pemotongan oleh enzim restriksi, dan peranan enzim restriksi dalam bioteknologi. Pembahasan yang pertama adalah konsep enzim restriksi. Sebelum kita membahas mengenai enzim restriksi, kami akan mengulas sedikit mengenai enzim. Apa sih enzim itu? Enzim adalah protein yang berfungsi sebagai biokatalisator senyawa yang meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Enzim merupakan biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup dalam protoplasma yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berikatan dengan protein. Nah, setelah mengetahui apa itu enzim, kita bisa mengetahui apa itu enzim restriksi. Enzim restriksi adalah protein yang diproduksi oleh bakteri untuk menghentikan invasi oleh DNA asing. Invasi di sini berarti pergerakan suatu spesies dari suatu area dengan kondisi tertentu menuju area lain dengan kondisi yang berbeda. Kemudian, secara terus-menerus, spesies tersebut akan menguasai habitat baru tersebut. Enzim ini akan memotong DNA asing menjadi fragmen-fragmen sehingga tak bisa melakukan replikasi, sehingga invasi tersebut dapat dicegah. Jadi, pemotongan DNA dengan enzim restriksi ini dapat mencegah invasi dari DNA asing. Selanjutnya adalah konsep enzim restriksi. Enzim restriksi endonuklease memiliki kemampuan memotong urutan nukleotida pada basa-basa secara spesifik, sehingga pemotongannya bersifat terarah. Enzim restriksi juga memiliki sifat dapat berikatan, mengenal, dan memotong DNA pada sekuen tertentu yang disebut reservation sequence atau reservation site. Lalu, pembahasan selanjutnya adalah fungsi enzim restriksi. Enzim restriksi endonuklease tipe 2 berfungsi atau berperan untuk memotong DNA pada urutan basa yang spesifik. Lalu, enzim restriksi juga berfungsi untuk melindungi bakteri dari infeksi virus, sebab enzim ini berperan dalam sistem imun pada mikroorganisme. Contohnya adalah pada bakteri E. coli. Jika bakteri E. coli yang tidak memiliki enzim restriksi diinfeksi virus, maka sebagian besar partikel virus mampu menyebabkan infeksi. Namun, jika bakteri E. coli memiliki enzim restriksi, kemungkinan infeksi virus akan menurun. Lalu, selanjutnya adalah pembahasan mengenai keadaan restriksi. Enzim restriksi pada umumnya bekerja pada pH 7,4 dengan suhu 37 derajat Celcius dan memerlukan bermacam-macam kekuatan ionik tergantung dari jenis enzimnya. Beberapa enzim memerlukan optimasi khusus agar proses restriksi berjalan dengan baik. Dalam larutan stok, enzim restriksi biasanya dikemas bersama dengan 10 kali larutan penyangga reaksi yang telah dioptimasi. Larutan stok di sini adalah larutan yang konsentrasinya telah dipekatkan atau ditinggikan dari konsentrasi dalam media. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Sinta Fatmawati. Baik, terima kasih kepada Novia untuk kesempatannya. Saya akan melanjutkan tentang jenis dan tipe enzim restriksi. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa dilihat ada beberapa contoh dari enzim restriksi. Berdasarkan daerah spesifiknya, enzim restriksi dibagi ke dalam beberapa jenis. Nah, yaitu ada sebagai berikut. Kita misalkan ambil salah satu contoh. Yang pertama ada EcoRI. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa maksud dari EcoRI ini dia dari genus Escherichia, spesies E. coli. Sehingga dari enzim EcoRI ini kita bisa tahu bahwa sumber organismenya adalah Escherichia coli. Nah, kemudian ada pengenalan dari pemotongannya nanti targetnya. Nah, di sini dia akan memotong di bagian ini dan juga di bagian ini menghasilkan
hasil pemotongan yang tidak sama panjang atau nanti akan disebut sebagai sticky end. Nah, selanjutnya kita bisa lihat dari contoh yang lain. Kita misalkan dari yang triple I. Nah, di sini dia maksudnya adalah dari genus Haemophilus yang berasal dari spesies Aegyptus. Nah, jadi enzim triple I ini dia akan memotong di tengah di sini sehingga menghasilkan ujung yang blunt ends atau dia akan memotong hasilnya tumpul. Nah, kemudian di sini ada beberapa jenis enzim restriksi yang berasal dari organisme sesuai kan kita bisa lihat dari namanya. Kemudian dia akan diketahui ujung hasil pemotongannya. Apakah dia akan bersifat blunt end, yaitu ujung tumpul, atau sticky end, atau ujung lancip. Nah, kemudian ada tipe dari enzim restriksi. Nah, ada 3 tipe. Nah, tipe yang pertama ini dia memotong secara acak, yang mana tipe 1 ini protein multifungsi yang terdiri dari subunit terpisah dalam modifikasi, restriksi, dan pengenalan serta spesifikasi DNA. Nah, jadi tipe 1 ini dia memodifikasi dan mengenali dari DNA yang akan ditargetkan. Nah, jadi dia mengenali dan memotong secara acak. Nah, contohnya adalah Eco AI, Eco KI, dan SBLI. Nah, selanjutnya ada tipe yang kedua. Di sini dia memotong pada posisi tertentu di dalam urutan pengenal yang mampu mengenali secara spesifik 4 sampai 7 pasang urutan nukleotida pada DNA multiganda. Nah, jadi tipe 2 ini lebih disukai dari tipe 1 dan tipe 3 dalam penerapannya di bidang bioteknologi. Karena tipe 2 ini dia mengenali secara spesifik dan juga memotongnya di dekat atau di daerah yang dikenali tersebut. Nah, kemudian di tipe 3 dia memotong secara acak, jadi tipe 1 dan tipe 3 dia memiliki spesifikasi yang mirip, jadi dia memotong secara acak di luar urutan pengenal yang dikenali. Nah, enzim ini hanya mendegradasi satu rantai molekul DNA berantai ganda yang menghasilkan DNA rantai tunggal. Nah, selanjutnya di sini ada tipe dari enzim restriksi. Seperti teman-teman bisa lihat, nah di tipe 2 ini dia di daerah restriction atau di dekatnya. Jadi tipe 2 akan memotong DNA di daerah restriction site atau di dekatnya. Jadi inilah kenapa alasan tipe 2 lebih disukai dalam bidang bioteknologi. Kemudian selanjutnya ada penamaan enzim restriksi yang akan dijelaskan oleh Fuad. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang penamaan enzim restriksi. Penamaan enzim restriksi berbeda dengan penamaan yang diberikan oleh sistem penamaan dan pengklasifikasian enzim yang disetujui oleh IUBMB atau International Union of Biochemistry and Molecular Biology. Penamaan enzim oleh badan tersebut berdasarkan jenis reaksi yang dikatalisnya, sedangkan penamaan enzim restriksi berdasarkan nama bakteri yang menghasilkan enzim tersebut. Lanjut saja kita ke contoh penamaan enzim restriksi. Terdapat BAM H1 atau BAM H1, di mana B merupakan kependekan dari Bacillus yang merupakan nama genus, AM kependekan dari amyloliquifacien yang merupakan nama spesies, H adalah nama strain, sedangkan 1 adalah nomor urut penemuan yaitu urutan enzim yang ditemukan pada bakteri tersebut. Jadi dapat diartikan BAM H1 atau BAM H1 merupakan enzim restriksi yang dihasilkan dari bakteri Bacillus amyloliquifacien strain 1, strain H1. Kemudian contoh selanjutnya ada HindD3 atau HindD3, di mana H adalah kependekan dari Haemophilus yang merupakan nama genus, In merupakan kependekan dari influenza yang merupakan nama spesies, D adalah nama strain, sedangkan 3 adalah nomor urut penemuan, yaitu urutan enzim yang ditemukan pada bakteri tersebut. Jadi dapat diartikan HindD3 atau HindD3 merupakan enzim restriksi yang dihasilkan dari bakteri Haemophilus influenza strain D3. Kemudian pada contoh selanjutnya ada EcoR1 atau EcoR1, di mana
E adalah kependekan dari Escherichia yang merupakan nama genus, CO kependekan dari coli yang merupakan nama spesies, R adalah RY13 yang merupakan nama strain. Sedangkan 1 adalah nomor urut penemuan yaitu unsur urutan enzim yang ditemukan pada bakteri tersebut. Kemudian kita lanjut ke pembahasan cara kerja enzim restriksi. Cara kerja enzim restriksi ini mula-mula mengenal urutan basa tertentu pada DNA atau urutan pengenal, disebut juga recognition sequence, yang dilanjut dengan melakukan reaksi pemotongan ikatan fosfodiester. Berdasarkan ujung hasil pemotongannya, enzim restriksi dapat memotong dengan membentuk satu ujung lengket atau lancip disebut dengan sticky end, yang kedua ujung tumpul atau disebut dengan blunt end. Kita masuk ke contoh dari cara kerja enzim restriksi. Yang pertama itu ada contoh dari blunt end yang dicontohkan dengan RS-awan, di mana enzim restriksi mula-mula melakukan pengenalan basa DNA tertentu. Pada RS-awan, khusus mengenal urutan basa pada 4 basa, yaitu GT dan AC. Setelah enzim ini mengenali basa tersebut, enzim melakukan pemotongan yang simetris antara kedua DNA, sehingga menghasilkan fragmen-fragmen yang berujung tumpul atau blunt end. Bisa dilihat dari hasil pemotongannya. Kemudian contoh kedua yaitu sticky 5N, dicontohkan oleh Eko Arwan, di mana pada Eko Arwan, enzim restriksi melakukan pengenalan basa DNA tertentu. Pada Eko Arwan, khusus mengenal urutan basa pada 6 basa, yaitu GAA, TTC. Sedangkan setelah enzim ini mengenali basa tersebut, enzim melakukan pemotongan yang simetris di antara GAA, TTC, namun menghasilkan pemotongan yang memanjang pada ujung 5, sehingga menghasilkan fragmen-fragmen yang memiliki 5 lancip, disebut juga dengan sticky 5N. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Fuad. Saya akan menjelaskan tentang hasil pemotongan oleh enzim restriksi. Nah, sebelumnya telah disinggung bahwa ada enzim yang akan menghasilkan ujung blunt end dan juga ada ujung sticky end. Nah, di sini akan dijelaskan lebih lanjut yang mana ujung blunt end ini seperti visual di sini bisa teman-teman lihat, dia akan memotong secara sejajar atau menghasilkan potongan yang sangat panjang yang mana berakhir pada potongan pasangan basa. Nah, jadi blunt end ini ujung tubuhnya bersifat non-kohesif yang memiliki hasil pemotongan sama panjang, yaitu berakhir pada potongan pasangan basa. Jadi bisa dilihat ya teman-teman di sini mereka dipotong dan dalam keadaan berpasangan. Nah, hasil dari pemotongan blunt end ini sebenarnya kurang efisien dalam bioteknologi. Nah, di sini ada beberapa enzim restriksi yang bekerja dan menghasilkan ujung blunt end. Kemudian ada sticky end. Nah, di sticky end ini bisa teman-teman lihat dia memotong secara tidak simetris ya. Jadi dia tidak simetris dan menghasilkan ujung DNA yang basanya tidak berpasangan. Nah, pemotongan menghasilkan ujung yang tidak sangat panjang di sini, yang membuat beberapa basa nukleotida tidak berpasangan dan bersifat kohesif. Nah, dibandingkan blunt end, sticky end ini lebih disukai dalam bidang bioteknologi, sehingga apabila ada fragmen dari DNA lain, kita bisa sisipkan di bagian sini, yang mana dia akan lebih efisien pada bidang bioteknologi. Nah, di sini ada beberapa enzim yang diketahui bahwa akan bekerja menghasilkan ujung sticky end. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penerapan enzim restriksi dalam bioteknologi, yang mana prinsipnya sama, yaitu sebuah bakteria plasmid dia akan dikenali oleh enzim restriksi bagian mana yang merupakan dari restriction site. Nah, di sini dia akan dikenali di bagian sini, kemudian enzim restriksi akan memotong gula fosfat yang di antara ujung 5 dan ujung 3. Nah, di sini
dia menghasilkan CDN. Nah, kemudian setelah CDN ini terbentuk, maka fragmen dari DNA lain kita bisa tambahkan di sini, kita bisa sisipkan. Nah, setelah kita sisipkan, maka setelah dipotong dan disisipkan, maka dia harus dilekatkan kembali, yang mana bisa digunakan enzim ligase. Jadi, dalam penerapannya di bidang bioteknologi, enzim reaksi akan selalu digunakan bersama dengan DNA ligase. Jadi, dia untuk enzim reaksinya untuk memotong dan enzim ligasenya untuk menautkan kembali, untuk menempelkan kembali. Nah, di sini bisa dilihat bahwa setelah disisipkan, dia akan ditambahkan dengan DNA ligase untuk menautkan kembali. Nah, di sini bisa dihasilkan plasmid rekombinan. Nah, penerapan ini bisa digunakan dalam DNA sequencing, di dalam forensik, dan hubungan evolusi organisme, dan juga ada tes DNA. Nah, jadi dari konsep ini kita bisa menggunakannya dalam bioteknologi di bidang-bidang tertentu untuk menghasilkan beberapa teknologi. Nah, sekiranya itu saja yang kami bisa sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.